Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Divisi Propam Polri Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. MA menganulir vonis mati terhadap Verdi Sambo menjadi hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana tanggapan keluarga almarhum Yosua terhadap keputusan ini? Kami ajak Anda berbincang bersama dengan Bapak Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir Yosua. Selamat pagi, Pak Samuel. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Samuel, tentu yang menjadi pertanyaan kita semua, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga almarhum mengenai adanya permohonan kasasi yang dikabulkan ini, Pak? Didiskon begitu banyak. Yang pertama yang saya utarakan dalam hal persidangan Mahkamah Agung itu, ataupun putusan dari Mahkamah Agung, kami sangat terkejut mendengarnya. Sebelumnya kan tidak ada pemberitahuan dan sebagainya. Kami tiba-tiba mengetahuinya kemarin sore, setengah 7 sore ataupun pas maghrib. Ada seorang awak media yang menelepon saya secara langsung untuk meminta tanggapan soal putusan Mahkamah Agung. Jadi saya sangat terkejut. Jadi apa yang mau saya tanggapi? Saya bilang, sedangkan proses ini saya tidak mengetahuinya. Jadi disitulah saya sangat terkejut dan awak media tadi pun memberikan putusan-putusan ataupun vonis-vonis yang dikurangi tentang Verdi Sambo, Putri, Siti Rizal, dan Kuat. Jadi dalam hal inilah kami yang sangat kecewa. Kami tidak mengetahui bagaimana proses hukumnya, apa hal-hal pertimbangan dalam pengurangan-pengurangan hukuman yang diberikan oleh MA. Itu yang kami kecewa. Oke, nah dengan kekecewaan proses yang tidak diketahui keluarga, tapi hasilnya kita tahu semua, Pak, ini semua dipotong masa hukumannya. Cukup signifikan potongannya, Pak Samuel. Ya, memang kalau kita lihat ya, dari putusan Mahkamah Agung itu, Verdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup, Putri dari 20 menjadi 10, ya. Begitu si Kuat dari 15 menjadi 10 dan Siti Rizal jadi 8 tahun. Jadi dalam hal ini tentu harus ada pemaparan. Tentu seharusnya menurut kami ya, itu perlu diadakan siaran secara langsung. Kita biar jangan bertanya-tanya masyarakat ini. Kita masyarakat kecil ini biar ada pembelajaran proses hukum yang berjalan, apa hal yang pertimbangkan menurunkan hukuman itu bagi terdakwa, kami tidak tahu. Kita tidak tahu, apalagi kami masyarakat yang tinggal di pedesaan ini tiba-tiba putusannya aja yang kami ketahui. Dari mana asal usulnya keputusan ini turun, kami tidak mengetahuinya. Saya dengar tadi di beberapa media bahwa beberapa hari ke depan Mahkamah Agung akan mengumumkan hal-hal apa yang meringankan. Suatu kecewaan bagi kami. Seharusnya berbarengan sebelum diketok palu diberitahu hal-hal apa yang meringankan. Oke, terkait dengan rencana mungkin Mahkamah Agung nanti akan mengumumkan apa kemudian dasar yang menjadi pertimbangan. Lalu bagaimana Pak sikap dari keluarga Bapak dan juga almarhum Brigadir Yosua dengan hasil seperti ini? Ya kita sangat menghormati apa namanya keputusan hukum yang diberikan Mahkamah Agung. Tapi ya kami sangat berharap ke depannya ini proses hukum ke depan maunya ada ketransparanan. Seperti yang ditarakan oleh Presiden Bapak Joko Widodo terhadap persoalan almarhum anak kita Joshua ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan, terbuka. Sampai Pak Presiden mengutarakan hal itu 4 kali. Tapi di penghujung peradilan ini di Mahkamah Agung, seolah-olah ya bagaimana namanya ya, tidak terbuka begitu. Oke, nah Pak ini juga kemarin mungkin kami sempat berbincang juga dengan penasihat hukum dari keluarga Pak Samuel dan almarhum Brigadir Yosua. Ini berbicara mengenai bagaimana langkah hukum luar biasa yang mungkin juga masih bisa ditempuh oleh Sambo CS ini, Pak Samuel. Kalau dalam hal proses hukum langkah-langkah yang dilakukan Sambo CS ataupun siapapun itu kita serahkan aja ya, konsultasi dululah dengan tim penasihat hukum kita. Oke. Baik, terima kasih Pak Samuel Huta Barat sudah bergabung dan waktunya bersama kami di Kabar Utama Pagi. Sehat selalu Bapak.
Ya, terima kasih.